Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian dan teman-teman semua, teman-teman para mahasiswa, dan di sini ada Pak Wahyu selaku Ketua, Pak Yogo selaku Kaprodi, Pak Danu selaku Kemahasiswaan, dan teman-teman calon panitia seleksi PPKS. Nah, saya ucapkan selamat pagi terlebih dahulu kepada kita semua. Alangkah baiknya untuk mempersingkat waktu, jadi pada pagi hari ini kita bersama teman-teman lainnya akan melaksanakan uji publik panitia seleksi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Satgas PPKS tahun 2023 di Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Visi Indonesia pada hari ini 6 Februari 2023 di Yogyakarta tepatnya, menggunakan perangkat Zoom meeting dan teman-teman mahasiswa berada di rumahnya karena masih rumah masing-masing karena juga masih liburan perkuliahan. Tapi untuk panitia seleksi ini berada di kampus teman-teman. Saya tampilkan terlebih dahulu untuk teman-teman panitia seleksi sebentar. Nah, ini adalah calon panitia seleksi, ada Mbak Dirina, Mbak Imro'atun, dan Mbak Maria. Nah, untuk mempersingkat acara, alangkah baiknya kita buka terlebih dahulu dengan doa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala israfil an abiyai war mursalin wa ala alihi wasobihi ajmain amma ba'du. Baiklah, untuk yang beragama muslim dipersilahkan untuk berdoa terlebih dahulu, dan untuk yang beragama non muslim dipersilahkan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Baik, terima kasih, segala puji bagi Tuhan dan seluruh ciptaannya. Alangkah baiknya saya memperkenalkan terlebih dahulu. Di sini saya selaku moderator. Nah, di sini saya selaku moderator acara pagi hari ini. Nama saya Novan Edo Pratama, didapuk tugas untuk menjadi moderator sekaligus MC pada acara pagi hari ini. Nah, alangkah baiknya juga saya akan membacakan susunan acaranya terlebih dahulu. Baik, susunan acara untuk pagi hari ini kita mulai dari latar belakang. Yang kedua ada sambutan dari Pak Ketua, Pak Wahyu. Terus yang ketiga ada sesi presentasi dari panitia seleksi. Yang keempat itu ada sesi tanya jawab. Yang kelima nanti akan ada kesimpulan, dan yang keenam penutup. Acaranya singkat, padat, dan jelas. Nah, kita masuk ke acara pertama, teman-teman. Latar belakang diadakannya acara pada pagi hari ini adalah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia nomor 30 tahun 2021, di mana setelah saya membaca berbagai literasi tentang kekerasan seksual itu adalah segala kegiatan yang terdiri dari aktivitas seksual yang dilakukan secara paksa oleh orang dewasa pada anak atau oleh anak kepada anak lainnya. Ini saya membaca berbagai macam literasi, muncullah berbagai macam latar belakang tersebut. Nah, kekerasan seksual ini meliputi penggunaan atau pelibatan anak secara komersial dalam kegiatan seksual, entah itu bujukan, ajakan, atau paksaan terhadap anak untuk terlibat dalam kegiatan seksual, perlibatan anak dalam media audiovisual, dan pelacuran anak. Ini saya kutip dari UNICEF tahun 2014. Nah, karena kita erat kaitannya tentang media visual, karena kita jurusan DKV, alangkah baiknya kita juga mengerti aturan-aturan tentang kekerasan seksual itu. Nah, nanti akan dijelaskan oleh panitia seleksi apa sih kekerasan seksual itu. Terus selanjutnya, pelecehan seksual dapat terjadi di mana dan kapan saja, serta dapat menimpa siapa saja. Nah, ini juga menarik juga teman-teman. Wong desain kok ngurusi pelecehan seksual. Nah, itu kan juga sebagai, bahkan bisa menjadi sebuah kajian teman-teman nanti ketika melaksanakan tugas akhir dan lain sebagainya, itu juga jadi
bahan yang bisa diangkat, teman-teman. Terus selanjutnya ada kekerasan seksual, tidak hanya dalam bentuk kekerasan seksual fisik, namun dapat berupa pelecehan yang berkonteks seksual melalui media sosial, internet. Ini sesuai dengan Komisi Perlindungan Anak tahun 2016. Nah, aturan lengkapnya silakan teman-teman browsing di Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia tahun 2021, nomornya nomor 30. Nah, masuk ke acara selanjutnya adalah sambutan dari Pak Wahyu selaku Ketua STS Divisi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Waktunya yang sangat banyak diberikan. Mas Novan, layarnya masih share screen ya? Oh ya, saya stop dulu ya Pak. Oke. Ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat para pimpinan Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Visi Indonesia, para wakil ketua, kepala lembaga, dan kepala jurusan. Para anggota atau calon anggota panitia seleksi Satuan Tugas PPKS STS Revisi, yang terhormat juga segenap dosen Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Visi Indonesia dan mahasiswa STS Revisi yang saya banggakan, yang hari ini mengikuti acara uji publik calon anggota panitia seleksi Satuan Tugas PPKS di lingkungan Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Visi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama, mari kita ucap puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya kita masih diberi kesehatan dan kekuatan sehingga pagi ini bisa bertemu meski secara virtual dalam rangka uji publik calon anggota panitia seleksi Satuan Tugas PPKS Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Visi Indonesia. Berdasarkan data yang ada, kasus yang diadukan ke Komisi Nasional Perempuan pada tahun 2015 sampai dengan 2020, terdapat 27% kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Dan ditengarai bahwa efeknya seperti fenomena gunung es, karena dampak negatif pasca kekerasan seksual bersifat jangka panjang dan bahkan mungkin bersifat permanen. Begitu masif efeknya, sehingga pemerintah perlu menerbitkan beberapa peraturan yang meliputi. Yang pertama, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan seksual di lingkungan satuan pendidikan. Kemudian diperbarui dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi yang selanjutnya dikenal dengan Permendikbud-Ristek PPKS. Kemudian pada tahun 2022 dimunculkanlah sebuah petunjuk atau pedoman pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tadi dalam bentuk Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Nomor 17 Tahun 2022 tentang pencegahan dan tentang pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Untuk selanjutnya sebagai implementasinya,
dan sesuai dengan petunjuk dalam pedoman tersebut, maka setiap perguruan tinggi, termasuk STSR divisi, mesti memiliki suatu sistem dan mekanisme yang secara teknis nanti akan dijalankan oleh sebuah satuan tugas atau satgas PPKS yang bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi serta menindaklanjuti setiap bentuk kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Untuk itu, STS Divisi telah menyusun agenda pokok yang meliputi beberapa hal yang ada di bawah koordinasi Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, yang meliputi yang pertama adalah pembentukan atau penentuan calon panitia seleksi pansel PPKS, di mana setiap calon harus telah mengikuti pembelajaran bersertifikat yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yang kebetulan secara daring. Pembelajaran tersebut sudah dilakukan dan diselesaikan oleh semua calon anggota panitia seleksi. Agenda berikutnya sesuai dengan petunjuk dan pedoman yang ada, maka harus dilakukan uji publik terhadap setiap calon anggota pansel yang hari ini sudah hadir di hadapan semua, ada tuan tugas calon pansel PPK. Demikian sambutan yang bisa saya berikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan sekaligus acara uji publik calon anggota pansel Satgas PPKS Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Visi Indonesia saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat. STS Visi tangguh dan ceria. Baik. Terima kasih Pak Wahyu selaku ketua yang telah memberikan sambutannya untuk menyemangati teman-teman panitia calon panitia seleksi untuk anggota PPKS STSR divisi ya. Ini udah bukan calon berarti ya Pak ya. Berarti udah ditetapkan sebagai panitia seleksi PPKS di STSR divisi. Tinggal nunggu SK dari kampus gitu ya Pak. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu kita masuk ke acara perkenalan terlebih dahulu untuk panitia seleksi. Mohon izin untuk share screen terlebih dahulu. Nah, sebenarnya untuk tim panitia seleksi PPKS itu sudah diperkenalkan via Instagram ya teman-teman ya. Nah ini sudah ada postingannya di mana STSR Divisi dengan bangga memperkenalkan tim panitia seleksi pansel pencegahan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Nah sudah ada Mbak Direna Marta ini sebagai dosen di kampus STSR Divisi. Selanjutnya ada Mbak Imro'atun Nafiah, ini sebagai mahasiswa S1 ya Mbak, mahasiswa S1 di STSR Divisi. Selanjutnya ada Mbak Maria Loise, ini dari mahasiswa D3 ya, STSR Divisi. Nah ini silahkan teman-teman sudah ada akun Instagramnya juga bisa di-follow, kenalan juga nggak apa-apa. Ini juga sudah di komen Pak Sujadi, teman-teman lainnya, Pak Yugo juga sudah komen, Mbak Happy juga sudah komen, mantap sekali komenannya, terima kasih. Nah, yang like juga sudah banyak teman-teman, udah ada 200-an lebih yang like, jadi teman-teman
followers dari STSR Divisi juga sudah menyukai atau setuju dengan penentuan dari pansel panitia seleksi dari PPKS STSR Divisi ini. Nah, setelah perkenalan, kita akan masuk ke sesi presentasi, teman-teman, di mana panitia seleksi kemarin sudah belajar dengan menggunakan modul yang diberikan oleh kementerian, jadi tentang PPKS itu yang dipelajari apa aja, dan mereka akan merangkumnya dan mempresentasikannya ke teman-teman sekalian. Nah, ini sudah saya siapkan, saya coba share screen lagi, mohon izin. Nah, yang pertama ini nanti akan disampaikan oleh Mbak Maria ya. Untuk Mbak Maria, waktu dan tempat kami persilahkan. Dari awal, slide-nya. Oh, dari awal. Nah, ini. Tes. Baik, terima kasih atas kesempatannya untuk presentasi hari ini. Jadi judul yang saya ambil yaitu Mengenal dan Memahami Kekerasan Seksual. Mengenal kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Pendidikan merupakan hak asasi yang berfungsi sebagai bekal bagi generasi penerus untuk memajukan kesejahteraan bangsa. Dari berbagai jenis kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan, perundungan merupakan jenis kekerasan yang sering dialami oleh pelajar dan mahasiswa. Menunjuk pada kasus pelanggaran hak anak didominasi oleh kekerasan di lingkungan pendidikan yang ditangani sepanjang tahun 2018, sekitar 51,20% diantaranya merupakan kasus kekerasan fisik, seksual, dan verbal. Pada lampiran Perpres nomor 59 tahun 2017, yaitu tujuan global yang selaras dengan pembangunan nasional Indonesia, salah satu upaya untuk mewujudkannya adalah dengan menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk seluruh masyarakat Indonesia. Identitas dan kerentanan. Tipologi kekerasan bisa terjadi pada diri sendiri, antar individu, dan kelompok. Identitas setiap individu berbeda satu dari yang lain, sehingga dampak kekerasan pada setiap individu pun berbeda-beda tergantung pada identitas yang dimilikinya. Keadilan dan kesetaraan dalam ruang pendidikan. Kesetaraan merupakan kondisi ketika semua orang menerima hak kesempatan, sumber daya, dan perlindungan yang sama, tanpa perlakuan perbedaan berdasarkan identitas yang dimiliki. Kesetaraan berkeadilan merupakan kondisi saat semua orang mendapatkan kesempatan dan akses sesuai dengan kebutuhannya. Salah satu hal yang perlu dilakukan untuk menciptakan kondisi ini adalah melalui kebijakan afirmatif, yakni dengan memuat standar minimum yang sesuai dengan kebutuhan dan situasi setiap individu. Prinsip kesetaraan dan keadilan telah menjadi prinsip dasar masyarakat Indonesia dalam bernegara dan bermasyarakat. Sebagaimana dalam sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip keadilan merupakan inti dari nilai-nilai ketuhanan dan landasan pokok perkemanusiaan yang memastikan kesetaraan dan keadilan di lingkungan pendidikan merupakan tugas bersama sebagai warga negara Indonesia. Profil pelajar Pancasila untuk mewujudkan ruang pendidikan yang bebas kekerasan. Ada 6 profil pelajar Pancasila yang kita butuhkan dalam membangun dan menjaga interaksi yang bebas kekerasan di lingkungan pendidikan dan masyarakat, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, yaitu hubungan yang bebas kekerasan didasari oleh keimanan dan ketakwaan terhadap Sang Pencipta dan akhlak mulia kepada manusia. 2. Berkebinekaan global. Keberagaman budaya di Indonesia dan perkembangan globalisasi mendorong kita untuk berpikiran terbuka ketika berinteraksi dengan budaya lain. 3. Bergotong royong.
mewujudkan Indonesia yang maju dan unggul, yang memiliki semangat untuk bergerak bersama, bergotong royong, dan berkolaborasi dalam melawan kekerasan. 4. Mandiri. Menunjukkan kemampuan regulasi diri dan kesadaran diri serta situasi yang dihadapi. 5. Bernalar kritis. Kemampuan dalam memproses informasi, menganalisis, mengevaluasi, dan menyimpulkannya secara objektif. 6. Kreatif. Mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, yang original, bermakna, dan berdampak positif bagi orang lain. Definisi dan bentuk kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, atau menyerang tubuh dan fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa dan gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan fisik, termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal. Kekerasan seksual mencakup tindakan verbal, non-fisik, fisik, dan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang dilakukan tanpa izin korban atau dengan paksaan. Bentuk-bentuk dari kekerasan seksual antara lain yaitu 1. Ujaran mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik. 2. Memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja. 3. Menyampaikan rayuan, lelucon bernuansa seksual pada korban. 4. Menatap dengan nuansa seksual. 5. Mengirim pesan atau konten bernuansa seksual. 6. Mengambil, merekam, dan mengedarkan foto korban tanpa persetujuan. 7. Mempraktikkan budaya bernuansa seksual dalam komunitas mahasiswa, pendidik, dan tenaga pendidikan. 8. Mengintip dengan sengaja saat melakukan aktivitas pribadi. 9. Memberikan hukuman atau sanksi bernuansa seksual. 10. Menyentuh, mengusap, meraba, memegang atau menggosokkan bagian tubuh pada tubuh korban. 11. Memaksa korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual. 12. Membiarkan terjadinya kekerasan seksual dengan sengaja, dan lain-lain. Pola-pola relasi di lingkungan perguruan tinggi untuk mengenali risiko terjadinya kekerasan seksual. 1. Relasi antar mahasiswa, teman seangkatan. Peserta didik di perguruan tinggi berasal dari beragam latar belakang budaya dan memiliki kemampuan intelektual yang tidak seragam. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menghormati keragaman identitas dalam berbagai aktivitas di kampus. 2. Relasi antar mahasiswa, kakak, dan adik tingkat. Tindakan kekerasan dari mahasiswa senior paling sering dan paling nyata ditemui saat masa orientasi yang berpotensi merendahkan atau mempermalukan, seperti memaksa mahasiswa laki-laki menggunakan rok, riasan wajah, dan atribut lainnya, atau meminta mahasiswa perempuan berjoget di depan umum. 3. Relasi mahasiswa dan dosen. Dalam hubungan antara dosen dan mahasiswa, dosen harus berperan sebagai panutan dan mentor yang menghargai dan mendukung mahasiswa. Mahasiswa memiliki hak untuk belajar dan menerapkan ilmunya di lingkungan yang aman dan nyaman. 4. Relasi antara asisten dosen dan mahasiswa. Banyak mahasiswa senior yang juga menjadi asisten dosen. Kondisi ini menempatkan mahasiswa yang menjadi asisten dosen pada posisi menempatkan mahasiswa yang menjadi asisten dosen pada posisi mentor bagi mahasiswa lain. Kadang-kadang, mahasiswa yang mengalami kekerasan seksual memilih untuk menceritakan pengalaman tersebut kepada asisten dosen karena dianggap sebagai rekan sebaya atau memiliki kewenangan lebih tinggi dibandingkan mahasiswa lainnya. Namun di sisi lain terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh asisten dosen yang mengarah pada terjadinya kekerasan seksual. 5. Relasi antara dosen senior dan dosen muda. Senioritas bisa menjadi salah satu faktor yang mendorong munculnya situasi ketika korban tidak mampu menolak atau tidak berdaya dalam menghadapi tindakan pelaku kekerasan seksual. Terima kasih. Baik,
Itu tadi paparan dari Mbak Maria Loise ya. Jadi teman-teman sangat bagus sekali untuk dijadikan sebuah bahan kajian atau keilmuan baru buat teman-teman. Ternyata kalau mahasiswa cowok disuruh misalnya kemarin ada ospek atau perkenalan mahasiswa menggunakan atribut-atribut perempuan, misalnya rok atau apa namanya, daster dari ibunya suruh dipakai ke kampus, itu udah masuk dari kekerasan seksual. Nah itu alangkah baiknya besok kalau misalnya teman-teman di sini mau menyelenggarakan acara yang wajar-wajar atau yang lumrah aja gitu aja. Kalau cowok ya menggunakan pakaian cowok, kalau cewek ya menggunakan pakaian yang sewajarnya perempuan gitu aja. Dan yang tidak mengandung pandangan yang menjurus ke kekerasan seksual, karena tadi juga pandangan yang menjurus ke arah seksual juga termasuk kekerasan seksual. Oke, itu selanjutnya akan ada pemaparan materi dari Mbak Imro'atun. Saya buka dulu materinya. Baik, untuk Mbak Imro'atun akan menjelaskan tentang memahami dampak kekerasan seksual. Nah, ini akan disampaikan Mbak Imro'atun dari perwakilan mahasiswi S1. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya akan mempresentasikan untuk melanjutkan presentasi dari Mbak Maria Loise. Sebelumnya tadi Mbak Maria itu menjelaskan bentuk-bentuk kekerasan seksual. Kali ini saya akan menjelaskan tentang memahami dampak kekerasan seksual. Yang pertama adalah definisi dan bentuk paksaan. Di sini ada indikator dari definisi dan bentuk paksaan. Indikator dari kekerasan adalah adanya paksaan. Paksaan adalah penyalahgunaan kekerasan dan atau mohon maaf, saya ulangi. Indikator dari kekerasan adalah adanya paksaan. Paksaan adalah penyalahgunaan kekerasan dan atau cara mencoba mengendalikan orang lain untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keinginannya. Paksaan dalam ranah kekerasan seksual dapat melibatkan yang pertama ada kekuatan fisik, yang kedua tindakan yang mengintimidasi dan mengancam, dan atau yang ketiga penggunaan alkohol atau obat-obatan untuk membuat seseorang melakukan aktivitas seksual yang tidak diinginkan. Di sini ada contoh paksaan. Yang pertama, membuat seseorang merasa bersalah. Yang kedua, membuat seseorang menjadi tidak berdaya. Yang ketiga, tekanan berulang kali. Yang keempat, ada ancaman. Yang kelima, manipulasi. Dan yang keenam, rasionalisasi. Reaksi otak dan tubuh terhadap trauma dapat mempengaruhi hal-hal berikut. Yang pertama adalah memori atau ingatan, yang kedua emosi, dan yang ketiga respon fisik. Yang selanjutnya ada respon untuk mendukung korban. Di sini dampak kekerasan seksual terhadap korban dan lingkungannya sangatlah besar. Tetapi perbuatan kekerasan seksual sulit untuk dibuktikan secara hukum. Situasi pembuktian yang sulit semakin menyudutkan korban dan seringkali membuat korban dipandang melakukan tuduhan palsu. Banyak korban kekerasan seksual yang kemudian malah dilaporkan balik atas tuduhan pencemaran nama baik, karena tidak memiliki bukti yang kuat. Dalam situasi seperti ini, respon kita sebagai orang yang ada di sekitar korban atau orang yang dipercaya untuk mendengarkan cerita korban menjadi penting dalam mendukung pemulihan mereka. Berikut adalah beberapa cara untuk merespon beragam dampak trauma yang sedang dirasakan korban.
Dampak yang pertama adalah rasa malu dan rasa bersalah. Cara meresponnya adalah dengan mengingatkan korban bahwa satu-satunya orang yang bertanggung jawab atas kekerasan yang terjadi adalah pelaku, dan bahwa peristiwa yang terjadi pada korban, apapun situasinya, sama sekali bukan kesalahan korban. Yang kedua adalah takut dengan pembalasan. Untuk meresponnya adalah dengan menawarkan informasi tentang sumber dukungan terpercaya. Dalam konteks perguruan tinggi, dapat menghubungi Satgas karena korban berhak dilindungi oleh kampusnya. Jika korban belum siap, temani dan dengarkan ceritanya sampai korban memutuskan tindakan yang ingin diambil. Yang ketiga ada depresi dan kecemasan. Cara meresponnya yaitu mendampingi dan berdayakan korban untuk membuat keputusan sendiri. Perlu dipahami bahwa penyembuhan trauma dapat berlangsung dalam waktu yang lama. Tawarkan bantuan untuk menghubungkan mereka dengan penyedia layanan profesional guna mendapatkan dukungan tambahan. Yang selanjutnya adalah menjadi agen perubahan. Ada prinsip pembantu korban. Dalam prinsip ini ada dua prinsip yang paling utama, yaitu persetujuan korban dalam proses penanganan laporan. Persetujuan korban berdasarkan informasi adalah jaminan untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dalam proses penanganan kasus kekerasan seksual berorientasi pada kebutuhan korban. Yang kedua adalah tindakan tidak menyalahkan korban. Prinsip lain yang perlu kita pegang dalam mendukung korban adalah walaupun kita belum bisa memberikan solusi, setidaknya kita tidak menambah masalah baru bagi mereka. Untuk itu, kita perlu memastikan bahwa respon yang diberikan tidak bersifat menyalahkan korban atau victim blaming. Cukup dengarkan tanpa menghakimi dan kembalikan lagi semua keputusan pada korban. Yang selanjutnya ada strategi merespon tindakan kekerasan seksual. Terdapat 5 strategi yang dapat dilakukan untuk merespon tindakan kekerasan seksual yang dikenal sebagai 5D, yaitu ditindak langsung, dialihkan perhatian, delegasikan tanggung jawab ke orang sekitar, ditunda, atau didokumentasikan. Yang terdapat dari sumber Holapik Jakarta. Yang pertama ada ditindak langsung atau direct. Jika kita merasa percaya diri dan merasa bahwa lingkungan sekitar terasa aman untuk melakukan tindakan, intervensi langsung adalah cara paling cepat untuk merespon tindakan kekerasan seksual. Intervensi ini mencakup menawarkan bantuan untuk orang yang tampak tidak nyaman dan beresiko mengalami kekerasan, atau menyela pelaku yang menciptakan situasi tersebut. Yang kedua adalah dialihkan perhatian atau distract. Mengalihkan perhatian merupakan pilihan yang baik pada beberapa situasi berikut ini. Yang pertama, kita berada di lingkungan yang tidak dikenal. Yang kedua, kita tidak mengenal orang-orang yang terlibat dalam situasi tersebut dengan baik. Yang ketiga, jika orang yang melakukan kekerasan memiliki kewenangan yang lebih, atau yang keempat, kita kurang nyaman untuk melakukan tindakan langsung. Yang ketiga adalah delegasikan tanggung jawab ke orang sekitar atau delegate. Jika posisi atau status kita lebih lemah dibandingkan dengan pelaku, sehingga kita merasa tidak dapat melakukan intervensi secara langsung, kita dapat meminta bantuan dari orang lain. Mendelegasikan tanggung jawab dapat dilakukan dengan memberitahu seseorang yang memiliki otoritas lebih tinggi, seperti ketua kelompok, dosen pembimbing, staf, supervisor, dan otoritas lainnya. Namun, jika orang yang menciptakan masalah adalah bagian dari otoritas kampus, cobalah berbicara dengan Satgas agar dapat membantu mengidentifikasi pilihan yang bisa diambil. Yang keempat, yaitu ditunda atau delay. Penundaan tepat untuk dilakukan jika kita khawatir dengan suatu situasi tetapi tidak dapat mengambil tindakan untuk membantu pada saat peristiwa tersebut terjadi. Dalam keadaan seperti ini, kita masih memiliki peran penting dalam berkontribusi untuk memberikan dukungan. Tujuan dari strategi ini adalah untuk memeriksa keadaan, memberi dukungan emosional, serta menawarkan sumber dukungan lain kepada orang yang mengalami kekerasan
untuk mengurangi dampak negatif dari insiden tersebut. Dan yang terakhir adalah dokumentasi atau dokumen. Merekam suatu peristiwa kekerasan saat terjadi pada seseorang adalah salah satu cara untuk membantu korban. Namun, ada beberapa hal yang perlu diingat untuk mendokumentasikan pelecehan dengan aman dan bertanggung jawab. Saat mendokumentasikan, pastikan kita melakukan dengan aman dan tidak mencelakakan diri sendiri maupun orang lain. Jika kita sudah memiliki dokumentasinya, tanyakan kepada korban apa yang ingin mereka lakukan dengan dokumentasi itu. Jangan menyebarkan tanpa persetujuan korban, karena tindakan itu justru dapat menambah kerentanan korban. Dan kita dapat dilaporkan balik oleh pelaku dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) mengatur konsekuensi hukum dari pengiriman data elektronik atau teknologi informasi. Sekian yang dapat saya berikan. Terima kasih. Nah, itu tadi paparan dari Mbak Imro'atun. Ternyata kekerasan seksual itu memiliki dampak ya teman-teman. Dari mulai rasa malu, takut itu pasti, depresi atau kecemasan itu juga adalah dampak dari kekerasan seksual. Jadi teman-teman juga harus memperhatikan. Terus juga yang menarik dari yang disampaikan Mbak Imro'atun tadi adalah agen perubahan, atau nanti kita juga akan membentuk satuan tugas PPKS yang terdiri dari dosen, mahasiswa, dan tenaga pendidikan. Tentunya kita butuh agen-agen perubahan di mana agen tersebut akan membantu kampus untuk memberikan perubahan positif dengan cara kreatif tentunya ya, yang kaitannya tentang kekerasan seksual. Nah, di materi atau di perkuliahan yang saya ampu ilustrasi digital kemarin juga sudah mulai menyusun. Teman-teman mahasiswa sudah membuat komik tentang anti kekerasan seksual. Nah, itu adalah merupakan salah satu cara dari tenaga pendidik ataupun dosen yang ikut berkontribusi, di mana ayolah kita coba godok bersama di mana kekerasan seksual ini bisa kita atasi atau kita cegah di lingkungan kampus STSF Divisi tercinta. Nah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh dosen STSF Divisi, perwakilan dosen, Mbak Dirina Marta. Saya persiapkan dulu materinya sebentar. Nah, Mbak Dirina ini akan menjelaskan bagaimana mekanisme penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Nah, ini sudah ada ilustrasinya, ada petir, ada ruwet-ruwetnya, perempuan terutama. Nah, ini mungkin Mbak Dirina bikin ilustrasinya sendiri atau kurang tahu saya. Silahkan Mbak Dirina menjelaskan dari penjelasannya, silahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Tadi Maria udah menjelaskan tentang bentuk kekerasan seksual, kemudian Imro'atun memahami dampak kekerasan seksual. Terus bagaimana sih penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi? Lanjut. Nah, kita mulai dari dark number. Apa itu dark number? Jumlah kasus kekerasan seksual yang terjadi tetapi tidak dilaporkan ke kanal aduan resmi. Nah, kenapa dark number ini semakin tahun itu semakin meningkat? Karena faktor utamanya itu adalah keengganan korban untuk melapor ke tempat aduan. Nah, ada beberapa faktor penyebab kenapa korban enggan melapor atau mengungkap.
Yang pertama yaitu korban kekerasan seksual merasa malu atas perlakuan yang ia alami. Karena mereka sering dipermasalahkan atau dipermasalahkan atas kekerasan yang mereka alami. Contohnya korban itu sekarang posisinya rawan banget menjadi tersangka dan itu udah banyak banget kasus yang terjadi. Jadi korban itu bukan malah didukung tapi menjadi tersangka. Kemudian yang kedua, ketiadaan aturan atau mekanisme yang jelas. Jadi sehingga korban tidak tahu secara pasti apa yang harus dia lakukan, kemana harus lapor, dan prosedur-prosedur yang harus ditempuh. Kemudian yang ketiga, ketidakpercayaan korban bahwa sistem yang berlaku akan mampu menyelesaikan permasalahan atau memberi penanganan yang memadai. Kemudian yang keempat, korban tidak menyadari posisinya sebagai korban kekerasan seksual. Nah ini juga gimana ya? Kadang korban itu menganggap pengalaman seperti pelecehan seksual itu hal yang biasa. Kayak misal kita berada di kampus, di lingkungan kampus, kita disuruh enggak disuruh, kita kayak di catcalling atau kita pulang ke kampus atau berangkat ke kampus dengan teman, terus boncengan nih. Padahal beda beda jenis kelaminnya, tapi dipaksa untuk, Mbok kamu ini dong, nyetot." Apa ya Mas Novan nyetot itu? Nyetot apa ya? "Mbok kamu Bocehan, nyetot dong." Pokoknya disuruh bojangan. dipaksa untuk begitu. Nah, itu tuh kan sering ya terjadi, tapi si korban ini nggak tahu kalau dia itu sebenarnya mendapatkan kekerasan seksual. Nah, kemudian poin kelima yaitu korban takut atau khawatir akan risiko yang harus dihadapi jika kasus terungkap ya. Mungkin ya malu itu yang paling besar. Lanjut. Kemudian langkah-langkah penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Yang sebelum lapor itu tuh harus ada pra pelaporan dulu. Yang pertama, tapi ini dari korbannya sendiri yang memutuskan nanti. Yang pertama itu menghubungi orang dewasa yang Anda percaya. Kemudian yang kedua menuliskan kronologi kejadian dan menyimpan di tempat yang aman. Jadi menuliskan kronologi kejadian ini kalau misal korban itu mendapatkan kekerasan seksual melalui WA atau sosial media atau apa itu bisa dengan cara di-screenshot, dikumpulkan untuk menjadi bukti-bukti yang akan dilaporkan. Nah, kemudian setelah dari diri sendiri memutuskan untuk ya udah ini aku pengen lapor aja deh. Nah, nanti step pertamanya yaitu pendampingan. Proses pertamanya itu pendampingan, yang kedua perlindungan, yang ketiga pengenaan sanksi administratif, yang keempat pemulihan korban. Jadi nanti ketika korban udah lapor ke laman resmi kampus, kita akan dampingi dengan cara konseling. Nanti dikonsultasiin gimana sih kasusnya, kejadian, kronologi, dan lain-lain. Kemudian jika kalau dia itu mengalami kekerasan fisik, kampus juga akan mendukung kesehatannya. Jadi kita akan mengantarkan ke dokter, entah itu dokter psikologi, psikiater, dan lain-lain agar dia tetap merasa aman secara mental dan psikisnya. Terus kemudian kita juga akan membantu untuk bantuan hukum, advokasi, dan bimbingan sosial dan rohani. Itu proses pendampingannya. Kemudian yang kedua, step keduanya, pelindungan. Nanti kita akan menjamin keberlanjutan untuk menyelesaikan pendidikan bagi mahasiswa. Jadi kita terus dampingi korban agar korban itu tetap merasa nyaman sampai dia lulus. Jadi tidak hanya itu, nanti di proses pelindungan ini juga korban
mendapatkan pelindungan kerahasiaan identitas. Jadi identitas dijamin aman tidak tersebar jika korban melapornya ke kita langsung, ke Satgas yang mengurusi PPKS ini. Terus kemudian yang ketiga, step ketiga yaitu penanganan sanksi administratif. Pengenaan sanksi administratif dilakukan dalam hal pelaku terbukti melakukan kekerasan seksual. Nah, ini nanti tersangkanya akan dikenakan sanksi administratif jika pelaku itu tadi terbukti melakukan kekerasan seksual. Terus kemudian langkah yang keempat yaitu pemulihan korban. Pemulihan korban ini seperti yang di pendampingan tadi, kita melakukan tindakan medis, terus terapi fisik, terapi psikologis. Kemudian lanjut, Mas. Nah, alur atau mekanisme penanganan kasus oleh Satgas nanti begini ya teman-teman. Yang pertama, menerima laporan. Jadi kita sebagai Satgas akan menerima laporan. Nah, laporan itu bisa dari telepon, si korban menghubungi melalui telepon langsung, terus bisa melalui email, yang email langsung ke kita, ke Satgas, kemudian atau laman resmi STSR Divisi, ya sama aja sebenarnya itu juga kita yang Satgas. Kemudian pemeriksaan. Di tahap pemeriksaan ini mengumpulkan keterangan dan atau dokumen yang terkait dengan laporan kekerasan seksual. Terus yang ketiga, penyusunan kesimpulan dan rekomendasi untuk penanganan. Kesimpulan memuat pernyataan terbukti atau tidak terbukti adanya kekerasan seksual. Nah, di sini itu nanti kita memproses bukti-bukti yang sudah dikumpulkan oleh korban. Kayak yang tadi misal di WA ya screenshot atau misal yang langkah pertama yang pra pelaporan itu kan menghubungi orang dewasa terdekat. Nah, orang dewasa terdekatnya itu nanti kita juga akan panggil untuk memberikan bantuan apa ya? Ketika korban masih shock, nah nanti yang mendampingi ini bisa kita juga interogasi untuk menguatkan bukti itu. Kemudian yang keempat, tahap pemulihan. Pemulihan Satgas memfasilitasi pemulihan terhadap korban. Nah, di tahap pemulihan ini yang terlibat itu tidak cuma kita Satgas. Jadi bisa dari dokter, dari ahli, pokoknya kita memenuhi kebutuhan korban. Kalau korbannya sampai trauma berat atas kejadian itu, berarti kita sebagai Satgas mungkin akan menyarankan memanggil, ya itu tadi kayak psikolog, psikiater, itu yang pokoknya yang ahli dalam bidang itu. Tapi kalau masih ringan, tekanan yang dia alami masih ringan, mungkin tidak sampai untuk ke situ. Dan jika kalau dia mengalami kekerasan fisik, nah kita bisa antarkan ke dokter. Pokoknya benar-benar korban ini harus merasa aman. Kemudian yang kelima yaitu pencegahan keberulangan, yaitu pembelajaran tata kelola budaya komunitas. Nah, pencegahan keberulangan ini mungkin bisa dari kami dari kampus mempertimbangkan untuk materi ajar, di dalam materi ajar itu bisa menyusupi tentang pendidikan kekerasan seksual ini. Terus mensosialisasikan, misal kalau di kampus kita welcome, nah di acara welcome itu kita akan jelaskan mengenai kekerasan seksual ini. Dan mungkin ketika ada event atau apa, kita juga akan terus mensosialisasikan kepada mahasiswa agar kasus-kasus kekerasan seksual ini tidak terjadi lagi. Nah, itu pencegahan berulangnya. Oh, sudah selesai.
Nah, begitulah alur tahapan mekanisme pelaporan ke lingkungan perguruan tinggi. Begitu. Terima kasih. Baik, itu tadi paparan yang menarik sekali oleh Mbak Dirina ya. Jadi Mbak Dirina menjelaskan bagaimana sih mekanisme penanganan untuk kekerasan seksual, khususnya nanti kalau misalnya ya saya nggak berharap atau kita nggak berharap di kampus STSR Divisi Tercinta ini ada kasus kekerasan seksual, tapi alangkah baiknya untuk menjaga, untuk jaga-jaga kalau misalnya nanti ada mekanisme penanganan yang boleh dijelaskan oleh Mbak Dirina tadi. Nah, tentunya panitia seleksi ini nanti kan bertiga ya teman-teman ya. Jadi tidak mungkin bertiga itu mengurusi satu kampus. Jadi nanti kita akan mengadakan seleksi untuk satuan tugas, di mana nanti akan terdiri dari mahasiswa, terus ada tenaga pendidik yang akan menjadi satuan tugas penanganan dari kekerasan seksual agar agar apa ya terhindar kampus kita tercinta, kampus STSR Divisi ini tidak terjadi kekerasan seksual karena kemarin juga dengar-dengar ada mungkin ketidaktahuan di mana ada seorang mahasiswa kok masuk ke kamar mandi perempuan mungkin karena tidak tahu atau gimana, cuman kita akan coba melakukan penanganan kreatif teman-teman. Saya udah coba buat di mata kuliah ilustrasi digital kemarin, di mana ada sebuah komik, teman-teman, ini penyegaran aja, komik tentang kekerasan seksual juga sudah dipost di Instagramnya STSR Divisi, ini karya mahasiswa juga, komik yang berjudul Stop Kekerasan Seksual. Silahkan teman-teman buka Instagramnya STSR Divisi, itu juga sudah ada komik edukasi. Nah, cara anak DKV menangani kekerasan seksual ya dengan cara-cara seperti itu. Kita buat media-media interaktif, kita buat pembelajaran yang menarik, dan itu merupakan sebuah peluang di mana kampus-kampus lain di luar STSR Divisi juga gencar melakukan tersebut, cuman dengan caranya mereka masing-masing. Ada yang kampus kesehatan dengan caranya mereka, tapi kalau kampus STSR Divisi ya menggunakan cara yang kreatif tentunya ya teman-teman ya. Oke, untuk mempersingkat waktu saja, kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu acara sesi tanya jawab. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman sekalian. Silahkan teman-teman kalau mau bertanya. Boleh ditulis via chat atau bisa WhatsApp. Saya cek WhatsApp sebentar teman-teman. Kalau dari WhatsApp yang masuk, ini sudah ada beberapa pertanyaan. Nah, ini ada pertanyaan dari WhatsApp teman-teman, saya coba sampaikan dari mahasiswa. Bagaimana cara melaporkan kekerasan seksual yang dapat disampaikan? Itu bisa melalui apa saja? Nah, mungkin tadi untuk kampus kita bisa dibantu jawab Mbak Dirina mungkin. Cara pelaporan kekerasan seksual dapat disampaikan melalui apa saja? Untuk pelaporan
Mungkin kita akan ini ya Mas Novan ya, membentuk laman resmi dulu PPKS agar nanti mahasiswa bisa melapornya langsung ke situ. Jadi biar nggak bingung, karena sekarang kan memang kita belum ada ya laman resminya. Atau enggak ya nanti bisa menghubungi salah satu dari kita. Nanti untuk kita tindak lanjuti sebagai Satgas. Gitu. Gimana tadi Mbak Dirina? Yo. Mohon maaf. Membentuk Membentuk laman resmi agar mahasiswa itu bisa langsung lapornya ke situ. Tidak bingung gitu loh. Oke, berarti nanti rencana akan membentuk halaman resmi ya. Ya, laman Terus resmi. atau via chat bisa? Mungkin bisa. Chat personal ya. Salah satu dari kita Satgas. Ada lagi Mbak Dirina jawabannya? Mungkin sementara itu dulu. Jangan melaporkan melalui ini ya, Instagram kampus gitu jangan. Oh Karena ya. itu yang mungkin tim sosmed itu kan beda dengan kita. Oke. Jadi untuk melindungi privasi korban. Jadi jangan lewat Instagram kampus. Karena itu udah beda channel. Baik, itu tadi paparan dari Mbak Direna. Dan ada yang pertanyaan tadi ya, saya garis bawahi lagi untuk penyampaian laporan kekerasan seksual dapat disampaikan melalui apa? Nah, jawabannya itu tim Satgas akan membentuk halaman resmi atau bisa untuk sementara kita buat chat personal satuan tugas, nanti silahkan bisa menghubungi Mbak Direna, Mbak Imro'atun atau Mbak Maria seandainya terjadi kekerasan seksual. Kita berharap nggak usah ada lah di kampus kita tercinta ini, nggak usah ada kekerasan seksual lah. Nah untuk itu makanya teman-teman harus lebih berhati-hati dan memahami materi-materi yang disampaikan oleh Mbak Direna, Mbak Imro'atun dan Mbak Maria tadi ya. Nanti materinya akan coba kita rangkum atau kita buatkan halaman mungkin di website kampus atau kalau enggak rekaman dari uji publik ini kita share via YouTube ya teman-teman. Jadi teman-teman juga bisa belajar lagi. Terus ada lagi pertanyaan sebentar. Ini banyak sekali via WhatsApp yang masuk ini pertanyaannya. Nah, tadi kan disebutkan profil pelajar Pancasila ya teman-teman ya. Nah itu yang dimaksud profil pelajar Pancasila itu bagaimana ya? Bisa dijelaskan lebih detail mungkin? Kriteria Jadi ada 6 profil pelajar Pancasila untuk membangun dan menjaga interaksi yang bebas dari kekerasan seksual di lingkungan kampus, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Berkebinekaan global. 3. Bergotong royong. 4. Mandiri. 5. Bernalar kritis. 6. Kreatif. Bisa diulangi tadi beriman, bertakwa. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan berakhlak mulia. Berakhlak mulia. Terus? Berkebinekaan global. Berakhlak. Berakhlak mulia, berkebinekaan global ya. Global.
Nah, itu tadi ya sekilas tentang profil pelajar Pancasila. Jadi kan kalau di luar ada pemuda Pancasila, kalau di PPKS tadi ada profil pelajar Pancasila. Nah, kalau teman-teman kurang jelas nanti browsing banyak kok ini tentang profil pelajar Pancasila. Jadi seenggaknya teman-teman menanamkan jiwa kepancasilaan itu ke hati teman-teman agar teman-teman juga terhindar dari kasus-kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus ya. Terus ini ada lagi pertanyaan. Yang masuk. Nah, untuk tadi kan udah dijelaskan dampak trauma yang dirasakan dampak trauma yang dirasakan oleh korban. Nah, diantaranya tadi kan ada rasa malu, terus takut dan depresi. Nah, terus pendekatannya bagaimana ya Kak? Betul. Baik, tadi kan ada 3 dampak ya. Yang pertama itu ada rasa malu dan rasa bersalah. Itu cara meresponnya tuh mengingatkan korban bahwa satu-satunya orang yang bertanggung jawab atas kekerasan yang terjadi adalah pelaku. Jadi si korban ini misalnya kita Satgas nih. Satgas ada mahasiswa yang melapor ke Satgas. Jadi Satgasnya itu menjelaskan atau mengingatkan kepada si korban bahwa korban itu bukan orang yang bertanggung jawab, melainkan pelaku yang harus bertanggung jawab kepada korban. Karena korban tidak menginginkan hal itu terjadi. Jadi respon yang tepat adalah ingatkan korban bahwa satu-satunya orang yang bertanggung jawab atas kekerasan yang terjadi adalah pelaku. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dampaknya adalah takut dengan pembalasan. Nah, respon yang tepat adalah menawarkan informasi tentang sumber dukungan terpercaya. Nah, dalam konteks perguruan tinggi ini kan ada dibentuk Satgas. Jadi mahasiswa misal ada yang menjadi korban kekerasan seksual dapat mengadukan atau melaporkan ke Satgas yang ada di perguruan tinggi. Terus yang ketiga, dampaknya ada depresi dan kecemasan. Ini cara meresponnya adalah dengan mendampingi dan berdayakan korban untuk membuat keputusan sendiri. Jadi ketika misal ada mahasiswa atau korban kekerasan seksual mengadukan kasus itu kepada Satgas, si Satgas itu harus mendampingi untuk menyelesaikan masalah yang terjadi pada korban. Jadi kalau misal korban tidak mau meneruskan pelaporannya, si Satgas juga tidak bisa meneruskan laporan tersebut. Jadi harus si korban yang menentukan pilihannya sendiri itu. Itu sih. Jadi mau dituliskan. Sudah tak sampaikan di chat. Jadi, nah ini sebentar ada yang masuk. Ini satu lagi ada via WhatsApp teman-teman. Selamat siang Kak, izin bertanya. Nah ini saya bacakan dulu via chat. Selamat siang Kak, izin bertanya. Bentuk konsekuensi apa yang akan diberikan atau diterapkan PPKS dan kampus kepada pelaku kekerasan seksual? Nah, bentuk konsekuensinya apa ini teman-teman? Sebentar. Bentuk konsekuensi kepada pelaku kekerasan. Bentuk konsekuensi kepada pelaku kekerasan itu apa sih, Kak?
Nah, ini akan dibantu jawab oleh Mbak Direna, silahkan. Jadi konsekuensi kepada pelaku kekerasan yaitu pengenaan sanksi administratif. Jadi kalau jika yang tersangkanya ini terbukti, akan dikenakan sanksi administratif yang akan ditetapkan dengan keputusan pimpinan perguruan tinggi. Gitu. Atas rekomendasi Satgas. Kemudian pengenaan sanksi administratif terdiri atas sanksi administratif ringan berupa teguran tulisan atau pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan di internal kampus atau media massa. Kemudian sanksi administratif sedangnya yang sedang berupa pemberhentian sementara dari jabatan tanpa memperoleh hak jabatan atau pengurangan hak sebagai mahasiswa. Jadi penundaan mengikuti perkuliahan, pencabutan beasiswa, atau pengurangan hak-hak yang lain. Kemudian sanksi administratif yang berat yaitu berupa pemberhentian tetap. Jadi mahasiswa itu mungkin akan di drop out ya Mas ya. Soalnya di sini tertulisnya pemberhentian tetap sebagai mahasiswa. Nah, begitu konsekuensi kalau menjadi pelaku kekerasan seksual. Nah, itu tadi ya Kak siapa nih yang di WhatsApp tanya, saya tidak sebutkan namanya. Jadi jika ada pelaku, jelas ada konsekuensinya. Nanti konsekuensi akan ditentukan oleh pimpinan, di mana nanti sesuai dengan rekomendasi Satgas atau panitia seleksi. Jadi nanti ada sanksi yang ringan, sedang, dan berat. Yang berat tentunya sampai di drop out dari kampus. Nah, oke, terus ini ada pertanyaan lagi dari Pak Danu. Mau tanya, yang pertama, kalau misalnya ada kejadian, lalu kalau mau melaporkan suatu kasus, apa saja yang harus disiapkan? Terus pertanyaan yang nomor 2, apakah harus korban saja yang bisa melaporkan atau kita yang melihat kejadian bisa melaporkan? Silakan yang mau menjawab. Untuk menjawab pertanyaan nomor 1, alur atau mekanisme kalau ada kasus, semoga nggak ada. Jadi tahap pertama yaitu menerima laporan, 2 memeriksa, 3 penyusunan kesimpulan atau rekomendasi, 4 pemulihan, 5 pencegahan keberulangan. Nah, itu tadi jawabannya untuk nomor 1, Pak Danu. Jadi diterima dulu laporannya. Terus tim satuan tugas akan memeriksa. Lalu kita sebagai tim satuan tugas juga akan berusaha mencegah pencegahan berulang agar tidak terjadi kembali. Nah, yang disiapkan yaitu tadi bukti-bukti dari laporannya, entah itu screenshot atau foto, dokumen, dan lain sebagainya. Misalnya chat, siapa tahu di chat itu kirim-kirim gambar seronok, atau misalnya ada CCTV, ada buktinya, atau video rekaman, itu juga bisa menjadi sebuah dokumen laporan, dan nanti tim satuan tugas juga akan memeriksa apakah ini benar atau enggak, atau jangan-jangan hanya karena dendam misalnya yang tadinya
mohon maaf menjalin apa namanya ya, hubungan khusus di kampus, misalnya ada mahasiswa A dengan mahasiswa B tiba-tiba putus atau lost koneksi misalnya, terus ada dendam, kan bisa saja dibuat-buat. Nah, itu juga tim satuan tugas akan memeriksa apakah benar atau enggak sih. Terus selanjutnya pertanyaan nomor 2, apakah harus korban saja yang bisa melaporkan atau kita yang melihat kejadian bisa melaporkan? Silahkan. Ya, saya izin menjawab pertanyaan nomor 2. Apakah harus korban saja yang bisa melaporkan atau kita yang melihat kejadian bisa melaporkan? Nah, di sini kan tadi sudah dijelaskan prinsip utama. Ada 2 prinsip utama, yaitu persetujuan korban dalam proses penanganan laporan. Nah, dari prinsip itu, walaupun kita melihat kejadian tersebut, kita tidak bisa langsung melaporkan kepada Satgas. Jadi kita harus meminta izin terlebih dahulu kepada si korban. Kalau misal tidak diizinkan, berarti kita tidak bisa melapor ke Satgas. Jadi harus ada izin dari si korban tersebut. Jadi harus izin dulu ya Mbak ya. Jadi walaupun kita tahu atau kita melihat ada kasus kekerasan seksual, kita izin dulu kepada korban baru bisa melaporkan. Jadi enggak apa ya, takutnya nanti kalau misalnya korbannya itu malah apa ya namanya ya, terkena mentalnya atau gimana, lebih malu ketika dilaporkan, itu kan juga malah menjadi repot. Kalau enggak misalnya tahu ya dilaporkan dulu aja kepada satuan tugas Satgasnya, kalau enggak dari panitia seleksi satuan tugasnya bisa dilaporkan, oh si A mendapat kekerasan seksual, coba kita temukan apakah benar, tentunya melalui pendekatan yang enggak tidak asal ya, jadi pendekatan yang lebih kekeluargaan agar mentalnya juga enggak kena, juga kita juga harus menjaga privasinya dan lain sebagainya. Seperti itu ya Pak Danu. Ada lagi mungkin? Kalau yang dari chat WhatsApp, oh ada lagi nih. Oke, makasih penjelasannya. Sama-sama Pak Danu. Kalau tidak ada, kita akan masuk ke sesi selanjutnya, yaitu kesimpulan. Nah, di kesimpulan ini ada sedikit sampaian dari paparan kesimpulan dari Pak Wahyu. Nah, silakan Pak Wahyu untuk menyampaikan kesimpulannya mungkin. Oke, terima kasih. Untuk semua yang hadir di acara uji publik calon panitia seleksi PPKS STS revisi ya, utamanya untuk para calon pansel PPKS yang tadi sudah mempresentasikan apa yang mereka dapat selama pembelajaran daring Mohon yang izin, dilakukan oleh Kemdikbud ya. Nah, tadi belum kelihatan mukanya Pak. Belum kelihatan. Sekarang sudah. Oke, saya ulangi ya. Baik, untuk paparan kesimpulan atau hasil dari uji publik ini, pertama saya ucapkan terima kasih untuk semua yang bisa terlibat dalam acara uji publik ini. Jadi sekali lagi acara uji publik ini adalah untuk mengukur dan menilai kesiapan tiap anggota calon pansel PPKS untuk nanti akan ditetapkan bahwa mereka layak dan siap menjadi pansel PPKS yang sesungguhnya ya. Kalau sekilas tadi sudah kita ikuti secara umum kita sudah melihat bahwa ya
tadi sudah cukup layak ya, sudah cukup layak atau sudah cukup siap ya, sudah cukup siap dengan pengetahuan, pemahaman tentang penanganan kekerasan seksual perguruan tinggi ya. Saya kira sudah cukup mumpuni untuk nanti bisa menjadi panitia seleksi untuk menentukan anggota Satgas. Jadi perlu kita garis bawahi bahwa uji publik kali ini adalah untuk atau merupakan satu rangkaian untuk mengukur apakah 3 peserta tadi itu layak menjadi panitia seleksi. Jadi mereka akan posisinya akan menjadi panitia seleksi ya. Jadi tahap awal itu mereka akan menjadi panitia seleksi untuk menentukan anggota Satgas yang sebenarnya. Jadi mereka bukan Satgas, tapi baru panitia seleksi untuk menentukan siapa Satgas PPKS di STS divisi nanti ya. Dari agenda berhasil dari Pak Danus sebagai Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni untuk bisa melanjutkan uji publik ini ya dalam bentuk tayangan di YouTube supaya bisa diakses lebih luas, dan mungkin nanti ada beberapa masukan ya, ada beberapa masukan yang masuk lewat kanal YouTube ya yang bisa kita jadikan bagian dari uji publik juga ya. Mungkin tidak perlu dalam jangka waktu yang lama ya. Jadi segera setelah nanti kita publish, kita bisa memantau perkembangannya. Nah, agenda berikutnya adalah nanti akan dilakukan penetapan pansel PPKS. Jadi nanti ketua akan membuat surat keputusan ya untuk menetapkan bahwa yang hari ini hadir, yang hari ini diuji publik ya, tadi memang layak menjadi panitia seleksi. Nanti akan kita tetapkan melalui SK supaya mereka bisa segera melakukan langkah berikutnya, agenda berikutnya, yaitu melakukan seleksi calon anggota satuan tugas PPKS di SDVC. Jadi langkah berikutnya nanti setelah mereka secara resmi kita tetapkan ya, ada Dirina, Ibu Ratun, dan Maria kita tetapkan, mereka kemudian harus bekerja untuk segera menyeleksi siapa calon Satgas yang nanti akan kita seleksi juga ya. Nanti yang memiliki otoritas untuk menyeleksi mereka itu adalah 3 personil ini, ada Dirina, Ratun, dan Maria. Mereka memiliki hak eksklusif untuk melakukan seleksi Satgas. Langkah berikutnya nanti sesuai dengan petunjuk dalam pedoman pelaksanaan peraturan menteri, setelah diadakan seleksi nanti juga akan ada uji publik kembali. Yang diuji publik berikutnya adalah Satgasnya ya. Satgasnya lah yang akan diuji publik. Setelah lolos uji publik, nanti kemudian akan ditetapkan menjadi anggota Satgas yang sebenarnya. Kemudian akan melakukan pekerjaan dan fungsinya sebagai kita perlu mengimplementasikan dalam bentuk sistem yang baku nanti ya, termasuk tadi ketika ada pertanyaan-pertanyaan bagaimana jika terjadi kekerasan, kemudian mekanisme pelaporannya gimana, penanganannya gimana. Nah, nanti setelah Satgas terbentuk ya, di bawah koordinasi Wakil 3 Bidang Kemahasiswaan, nanti akan segera disusun ya bersama-sama antara Satgas dan wakil lembaga. Dalam ini nanti Pak Danu kita harap bisa mengkoordinir ya, menyusun prosedur dan mekanisme teknis gimana untuk seandainya terjadi hal tersebut, prosedurnya gimana gitu ya. Nanti mungkin bisa duduk bersama antara Satgas dan pihak kampus ya. Mungkin nanti disepakati kita akan bikin portal khusus pelaporan ya, di mana ada jaminan kerahasiaan korban dan pelapor misalkan,
dan seterusnya dan seterusnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak Novan ya. Jadi sekali lagi dari hasil uji publik ini saya melihat sudah cukup layak ya. Jadi 3 personil tadi untuk kita tetapkan nanti sebagai panitia seleksi Pansel Satgas PPKS. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wahyu untuk tambahan kesimpulannya teman-teman. Nah, acara terakhir yaitu adalah penutupan. Tadi kita sudah buka acara dengan berdoa. Langkah baiknya kita tutup acara dengan berdoa terlebih dahulu. Jadi saya selaku MC dan moderator di sini memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman semua, kepada pejabat-pejabat dari STSR Revisi khususnya, di mana dalam penyelenggaraan atau memimpin acara pada siang hari ini jika terjadi kesalahan-kesalahan kata, kesalahan kalimat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan alangkah baiknya kita sudahi atau kita tutup. Saya ada sedikit pantun ini teman-teman, saya meniru dari Pak Danu kemarin, yang dimana pantunnya itu ngena banget. Saya mohon izin untuk pantun, jadi ada bunga mekar di perbukitan, sawah luas di pedesaan. Cakep. Terima kasih untuk perhatian. Mohon maaf untuk kesalahan. Kita tutup uji publik pada hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Terima kasih. Saya selaku moderator di sini mengucapkan terima kasih kepada peserta semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.